Indonesia akan mengalami kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Meskipun sembako dan barang kebutuhan pokok lainnya tidak dikenakan pajak, namun dampak dari kenaikan PPN ini tetap akan dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan PPN mulai diterapkan pada tahun 2025 dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, serta berpotensi menyebabkan inflasi. Meskipun dampaknya tidak langsung sama seperti kebijakan moneter lainnya. Nah, untuk memahami dampaknya, kita perlu melihat hubungan antara kenaikan PPN, daya beli, dan inflasi. Dampaknya pertama yaitu dimulai dari kenaikan harga barang dan jasa. Ketika PPN naik menjadi 12%, harga barang dan jasa yang dikenakan pajak ini otomatis meningkat. Barang non-pokok seperti barang mewah atau jasa premium seperti pendidikan internasional, layanan kesehatan VIP, dan barang impor akan terasa lebih mahal. Bahkan barang yang tidak langsung terkena PPN seperti sembako bisa ikut terdampak karena biaya produksi dan distribusinya meningkat akibat kenaikan harga komponen pendukung. Lalu yang kedua yaitu dampak pada daya beli. Kenaikan harga barang dan jasa menurunkan daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap atau rendah akan lebih selektif dalam berbelanja, mengurangi pembelian barang non-pokok atau bahkan menunda konsumsi. Hal ini akan mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan karena masyarakat membelanjakan uangnya lebih sedikit. Kemudian inflasi dan peningkatan harga. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN dapat memicu inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum dalam perekonomian. Inflasi ini disebut cost plus inflation karena biaya produksi naik dan produsen meneruskan beban tersebut ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Walaupun sembako tidak berdampak, barang konsumsi lain terutama yang bersifat premium akan lebih mahal sehingga inflasi tetap terjadi. Lalu apa pengaruhnya inflasi terhadap daya beli? Nah, inflasi menyebabkan nilai uang menjadi lebih kecil karena harga terus naik. Akibatnya masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang atau jasa yang sama. Hal ini semakin menekan daya beli terutama bagi kelompok masyarakat yang pendapatannya tidak meningkat seiringnya inflasi. Kemudian resiko penurunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena daya beli menurun, konsumsi masyarakat pun ikut berkurang. Ini berdampak langsung pada sektor yang bergantung pada pengeluaran konsumen seperti perdagangan, jasa, atau barang konsumsi. Ketika permintaan menurun, pertumbuhan ekonomi juga ikut terhambat, karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama perekonomian. Lalu pengaruh pada sektor usaha. Pelaku usaha terutama di sektor retail, jasa, dan barang konsumsi akan merasakan penurunan penjualan akibat berkurangnya daya beli masyarakat. Untuk menutupi beban pajak dan inflasi, mereka mungkin harus menaikkan harga yang lebih jauh, yang justru memperburuk situasi. Penurunan penjualan ini juga bisa menyebabkan beberapa usaha mengurangi produksi atau bahkan berhenti beroperasi. Nah, pada kesimpulannya, kenaikan PPN 12% dapat menyebabkan inflasi, terutama pada barang dan jasa yang terkena pajak meskipun sembako tetap bebas dari kenaikan ini. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga barang dan jasa akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.